Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Minggu kemarin tabung gas di rumah saya bocor. Waktu saya sedang kerja di ruang makan, saya cium bau gas dan dengar ada suara psst dari arah kompor gas. Saya langsung ke daerah kompor dan dekatin telinga saya ke tabung gas. Ternyata benar, gasnya bocor. Saya langsung cabut regulator gasnya dan dari lubang tabung itu keluar gas. Saya langsung bawa tabung gas itu ke atas atap supaya gasnya bisa keluar ke udara dan nggak kumpul di dalam ruangan. Terus minggu kemarin terpaksa saya buang kopi instan dari Jepang. Saya dapat kopi-kopi itu dari teman kerja saya. Teman kerja saya ini orang Jepang, beliau sudah lama tinggal di Indonesia. Kadang beliau suka kasih saya makanan Jepang seperti misoshiro atau kopi. Saya selalu simpan kopi itu di kulkas. Mungkin karena nggak kelihatan, jadi saya lupa bahwa saya punya kopi Jepang. Tadinya saya mau nekat minum kopi itu, tapi karena tanggal kadaluarsanya sudah lewat terlalu lama, jadi saya nggak berani. Nah, minggu kemarin saya ketemu dengan ibu pemilik rumah tempat tinggal saya sekarang. Dia baik sekali, kadang suka kasih saya dan keluarga makanan. Nah, kemarin dia kasih rambutan ke saya. Saya senang banget karena memang sudah lama mau buah ini. Di daerah tempat tinggal saya banyak orang yang tanam pohon rambutan. Kemarin saya pernah cerita tentang rambutan ya. Sekarang di Indonesia sudah mulai masuk musim rambutan, tapi karena baru masuk harganya masih mahal. Saya senang banget bisa dapat rambutan gratis. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Seperti yang sudah pernah saya ceritain di video sebelumnya, di masa pandemi ini banyak orang yang kesusahan karena hasil pekerjaannya kurang bagus. Terutama yang jalanin bisnis ya. Terus kemarin-kemarin saya juga pernah cerita tentang jenis kejahatan yang jumlah kasusnya meningkat selama masa pandemi. Walaupun banyak cerita yang gak bagus, tapi di masa pandemi ini ada juga bisnis-bisnis yang justru berkembang loh. Waktu itu saya pernah cerita tentang bisnis pet shop ya. Bisnis itu juga masih bagus loh. Nah, kali ini saya mau cerita tentang bisnis yang berawal dari hobi. Bisnis ini juga masih berkaitan dengan peliharaan ya. Bisnis ini adalah bisnis ikan dan tanaman hias. Selama pandemi, orang-orang lebih banyak tinggal di rumah. Nah, supaya nggak bosan, mereka mulai pelihara binatang atau mulai hobi berkebun. Teman-teman saya juga banyak yang mulai berkebun di rumahnya loh. Ada yang tanam tanaman cabai, anggur, dan lain-lain. Berkebun ini jadi tren selama masa pandemi karena katanya bisa hilangin stres. Kali ini saya bukan mau cerita tentang berkebunnya ya, tapi mau cerita tentang tanaman hias yang tren di masa pandemi ini. Nama tanamannya adalah janda bolong. Selain tanaman itu, kali ini saya juga mau cerita tentang satu jenis ikan hias yang tren juga di masa pandemi. Nama ikannya adalah ikan cupang. Kalau dengar nama tanaman dan ikan hias tadi, pasti kalian ngerasa aneh ya, namanya lucu. Tanaman dan ikan hias ini jadi tren karena ada berita tentang orang yang jual tanaman atau ikan hias itu dengan harga mahal. Katanya sampai puluhan juta rupiah loh. Nah, berita itu jadi viral dan jadi banyak orang yang mau pelihara tanaman dan ikan hias itu. Oke, pertama saya mau cerita tentang tanaman hias yang namanya janda bolong. Nama sebenarnya sih bukan janda bolong ya, tapi monstera. Saya pikir tanaman ini juga ada di Jepang. Katanya tanaman ini berasal dari daerah Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Dua daerah itu juga daerah tropis, jadi tanaman di sana juga pasti cocok dengan iklim Indonesia. Saya nggak tahu kenapa tanaman ini dinamai janda bolong, tapi yang pasti adalah daun tanaman ini berlubang. Waktu saya cek harganya di Tokopedia, ternyata harganya macam-macam. Ada yang murah, tapi Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan.
kadang-kadang ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.